Halo Sobat Bisnis, untuk meramaikan Piala Dunia 2022 di Qatar, kayaknya nggak enak ya kalau kita nggak meramaikan juga ya dengan World Cup Vaganza. Dan di episode pertama kali ini kita akan membahas sedikit nih mengenai Qatar yang akhirnya dipilih dan terpilih ya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Betul. Terus juga kemudian kita juga akan membahas tentang sedikit pro kontra yang muncul dari pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia itu sendiri. Terus tidak lupa juga kita akan membahas opening ceremony yang akan berlangsung di tanggal 20 November 2022 dan juga ulasan singkat dari tim-tim yang akan bermain di Piala Dunia 2022 ini. Nah, untuk yang pertama ini kita akan sedikit mengupas soal Qatar yang memang menjadi negara pertama ya di Timur Tengah untuk yang menyelenggarakan Piala Dunia. Di mana memang pada tahun 2010 kemarin FIFA memilih Qatar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia yang bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Australia dan Amerika Serikat. Salah satu yang jadi kontroversial juga itu adalah soal pemilihan waktu. Benar, karena di Qatar itu sendiri musim panasnya lumayan panjang. Suhu di Qatar sendiri bisa dibilang tidak bersahabat dengan pemain-pemain yang apalagi dari Eropa ya. Dia terbiasa dengan suhu udara yang dingin, tiba-tiba main di Timur Tengah yang panas, padang pasir. Bener banget, akhirnya digeser lah waktu Piala Dunia itu dari biasanya bulan Juni-Juli pertengahan tahun akhirnya menjadi bulan November, di mana memang kalau bulan November walaupun musim dingin di Arab tapi tidak terlalu panas di musim panas. Nah Sobat Bisnis, biasanya nih kalau yang namanya gelaran Piala Dunia ada yang namanya maskot, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sama seperti Piala Dunia sebelumnya. Di 2022 ini juga ada maskot. Nah, maskot ini kalau dulu ada Willy, ada Ciao, zaman-zaman tahun 90-an. Sekarang ada namanya Laib. Laib ini adalah interpretasi dari Qatar sendiri ya. Bentuknya itu sorban. Seperti ya negara-negara Arab ya, pakai sorban. Dan kalau nggak salah mereka tuh diidentikan dengan lincah, berwarna putih. Ada tangannya juga ya bentuknya, ya pokoknya Sobat Bisnis bisa searching sendiri. Kayak ikan pari. Kayak ikan pari, ada kepalanya. Ada kepalanya. Bentuknya lumayan unik dan ya bisa dibilang salah satu maskot yang beda dari dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, bener. Untuk gelaran Piala Dunia 2022, Qatar menyiapkan sekitar 8 stadion yang akan digunakan sepanjang event dari tanggal 18 November hingga 18 Desember 2022. Betul banget, dan salah satu stadion yang digunakan untuk pembukaan atau opening ceremony ini adalah stadion kedua terbesar ya di Qatar. Itu adalah Stadion Al Bayt. Nah, di Stadion Al Bayt ini Sobat Bisnis bisa langsung menyaksikan pertandingan perdana dari Qatar World Cup 2022 dan juga opening ceremony-nya. Nah, di luar kemegahan stadion-stadion yang ada di Qatar, ternyata ini menyimpan kontroversi juga. Nah, yang pertama ini kontroversinya adalah soal pelanggaran HAM, di mana pembangunan yang masif di Qatar untuk mempersiapkan Piala Dunia ternyata memakan banyak korban. Nah, dilansir dari Washington Post, ternyata pada 2015 kemarin sudah ada sebanyak 1.200 pekerja yang meninggal akibat bekerja di proyek untuk pembangunan stadion-stadion Piala Dunia ini. Ini bahkan terupdate lagi pada 2021, data dari The Guardian, bahwa semakin banyak yang meninggal. Tercatat sampai 6.500. Jumlahnya bertambah orang. Ya? Iya, jumlahnya bertambah. Dan memang ada masalah juga tentang kesejahteraan bagi para pekerja imigran ini. Nah, hal ini membuat banyak supporter di Eropa dan beberapa negara-negara yang menjadi peserta itu mengkampanyekan boykot Qatar. Padahal belum berlangsung. Ada juga nih beberapa aturan yang harus dijalani kayak yang tadi gue bilang di awal ya, harus dijalani oleh baik penonton ataupun pemain dan juga ofisial. Karena budaya, yaitu larangan minuman keras dan juga seks bebas di Qatar itu sendiri. Nah, di sana itu biasanya kan kalau di luar negeri, terutama di gelaran di Eropa, ada yang namanya rumah bordir. Betul. Dan biasanya kelompok-kelompok supporter dari Eropa melakukan minum-minum dulu sebelum bertanding, baru jalan ke stadion. Perayaan lah ya. Nah, ini tidak boleh ada alkohol, dan kalau melanggar, ancaman hukumnya bisa sampai 7 tahun penjara.
Waduh, agak repot juga ya di penjara di luar negara tempat kita tinggal gitu kan. Repot, bahasanya nggak ngerti. Bener. Tapi terlepas dari kontroversi-kontroversinya, terus juga permasalahan-permasalahannya, kita siap-siap nih untuk opening ceremony dari FIFA World Cup 2022 yang biasanya ditunggu. Kalau gue sih demen banget nih nonton opening ceremony Piala Dunia, Euro, karena ada kesan tersendiri, satu ada kesan tersendiri, kedua keren banget. Kenapa? Ada keunikan. Iya, dan masing-masing negara penyelenggara Piala Dunia, Euro gitu, mereka menampilkan budayanya, terus juga mereka nunjukin kalau banyak hal keren lah di opening ceremony. Identitas dari negaranya. Benar, identitas dari negaranya juga ditunjukin. Nah. Dan juga ada penampil-penampil ataupun penyanyi-penyanyi dari negara lain, bahkan dari seluruh dunia nih, tampil di opening ceremony nanti. Nah, di Piala Dunia Qatar ini ternyata ada beberapa artis dari negara lain ya, di luar Qatar, yaitu diantaranya ada Black Eyed Peas, lalu ada BTS. Jangan-jangan K-popers pada datang semua ya ke sana. Kayaknya sih bakal datang. Bakal rame nih pasti nih nonton di TV nih nanti nih ya. Tapi yang unik adalah Shakira. Lagi-lagi. Tiap ada World Cup tuh ada terus dia. Dan Kenapa ya? Kenapa ya? Pertanyaan gue kenapa ya? Shakira lagi ya? Mungkin cantik, suaranya Bisa. bagus, khas. Dia punya suara yang khas. Bisa jadi icon juga, icon dari Piala Dunia. Icon Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022 tampil lagi. Dan juga ada Dua Lipa. Wah. Ya, bagus banget nih. Ini favorit saya nih, Dua Lipa. Lalu ada juga Nora Fatehi. Kayaknya Nora Fatehi ini dari Qatar, kalau salah ya. Ya, dan Nora Fatehi ini sendiri nanti akan menyanyikan anthem song dari FIFA World Cup 2022 Qatar yang lagunya judulnya adalah Light the Sky. Oke. Nah, nggak lengkap rasanya nih kalau kita udah ngomongin segala macam soal Qatar tapi nggak ngebahas soal klub-klub yang ada di Piala Dunia. Betul, dan juga kita harus ngebedah sedikit ya di grup-grup mana yang bisa jadi grup neraka. Oke, kalau kita lihat dari semua grup yang ada dari A sampai H, sepertinya yang perlu diantisipasi adalah grupnya Spanyol, Costa Rica, Jerman, dan Jepang. Ini 3 diantaranya itu adalah klub-klub besar di benuanya. Spanyol, Jerman, Jepang runner up Piala Asia dan dia selalu masuk ke Piala Dunia. Benar. Nah, Costa Rica justru jadi apa? Jadi kuda hitam karena mereka berapa kali mengalahkan tim-tim besar di selama kualifikasi. Tapi selain itu ada juga grup H. Ada Portugal, Ghana, Uruguay, terus juga Korea Selatan. Wah, ini lengkap ini ya. Semua benuanya. Portugal, ya Eropa. tau lah. Ronaldo. Siapa aja di balik Bruno Fernandes. Nah, Ghana ya 2018 jadi kuda hitam. Betul. Masuk 16 besar. Terus juga ada Uruguay juga Si jadi tukang gigit. benar. Suarez. Dan juga ada Korea Selatan nih yang salah satu macan Asia juga nih. Dari Asia tapi tidak bisa diremehkan, jadi kuda hitam juga. Salah satu grup neraka juga nih, grup H nih. Tapi kalau favorit gue ya sih ya. Kalau favorit gue sih Brazil sih. Brazil ya. Walaupun tidak ada Firmino ya. Sayang banget Firmino harusnya bisa dipanggil. Untuk line up 2022 gue sih setuju sih Brazil. Tapi kalau gue punya pandangan lain, Spanyol sih masih. Kenapa? Masih lumayan. Ya pemain-pemainnya masih pemain lama yang dimainkan lagi. Apa Ada itu nggak bikin pemain terbaca gitu ininya permainannya? Oh enggak, bisa jadi punya ini baru, punya trik baru. Oke. Nah, selain yang untuk tim-tim unggulan, ada juga nih tim-tim yang underdog. Kalau versi gua ada Maroko, ada Wales dan Qatar. Qatar 2019 juara Piala Asia mengalahkan Jepang. Oh, tuan rumah apalagi? Tuan rumah apalagi di kandang sendiri. Bisa jadi kayak waktu Korea Selatan di tahun 2022. Mereka sampai ke semifinal kan. Nah, bisa jadi ini keulang. Maroko, mereka selalu bisa mencetak gol di semua pertandingan selama kualifikasi bahkan sampai uji coba. Dan mereka sekarang sedang pengembangan dari lagi bagus-bagusnya. Wales pertama kali masuk ke Piala Dunia. Oh iya benar. Ada Aaron Ramsey, ada Gareth Bale, kipernya Ward,
Leicester City. Wah, itu bisa jadi pertahanan yang kuat sekali buat Wales. Kalau gue sendiri nih, salah satu tim underdog yang bisa dibilang galak juga nih adalah Senegal. Walaupun nggak ada Mane ya, tapi ya kita lihat nanti. Siapa tahu dia bisa jadi juara grup nih. Itu dia tadi pembahasan tentang Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia di episode pertama World Cup Vaganza 2022. Tapi sebelum kita tutup, kita kasih tahu dulu nih, pertandingan perdana dari FIFA World Cup 2022 adalah Qatar melawan Ekuador. jam 10 malam ya. Jangan lupa siap-siapin diri buat nonton. Ada kacang segala macam. Pokoknya yang penting kenyang. Oke, itu dia World Cup Vaganza edisi perdana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.